Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yayah Rusliah. Ibu adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Solatia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Alaq. Berikut merupakan kompetensi inti dari surat Al-Alaq, yaitu 1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan. Nah, ini adalah kompetensi dasar dari surat Al-Alaq, yaitu siswa diharapkan mampu menerima Quran surat Al-Alaq sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mampu menjalankan sikap disiplin dalam belajar. 3. Memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Alaq. 4. Mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Alaq. 5. Mengkomunikasikan kandungan surat Al-Alaq. Nah, ini adalah gambaran peta konsep dari surat Al-Alaq. Silakan bisa kalian lihat sendiri ya. Adapun isi materi dari bab 1 tentang surat Al-Alaq yaitu 1. Membaca surat Al-Alaq. 2. Mengartikan surat Al-Alaq. 3. Memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Dan yang terakhir, mari menulis surat Al-Alaq. Nah, anak-anak, ayo kita belajar membaca surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 19 dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama ya. Mari kita membaca surat Al-Alaq dengan tartil dan fasih. Sebelumnya perhatikan contoh bacaan gurumu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul 'azim. Nah, itulah tadi bacaan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Silakan kalian hafalkan ya. Mengartikan surat Al-Alaq, ayo lapaskan mufradat di bawah ini dengan bimbingan gurumu.
Dengan mengetahui arti mufradat, kalian dapat mengartikan per kata, per ayat, dan kemudian kalian dapat mengartikan seluruh ayat dengan mudah. Nah, ini adalah arti mufradat dari surat Al-Alaq. Iqra artinya bacalah. Bismillah artinya dengan menyebut. Alladzi artinya yang. Khalaq artinya menciptakan. Al-insan artinya manusia. Dan selanjutnya silahkan kalian baca sendiri ya. Memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadar. Yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 17 Ramadan kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Semua ayatnya turun di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua, Al-Alaq artinya segumpal darah. Pada ayat 1 sampai 5 kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini, kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Apalagi saat ini perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh, karena ilmu pengetahuan itu sangat luas. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Di samping itu, ilmu pengetahuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad SAW ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah SAW sholat. Namun kenyataannya setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ia mundur tidak bisa mendekati Rasulullah SAW, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena dia merasa ada parit dan api yang menakutkan dan menyala-nyala. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa dirinya kaya dan berkecukupan. Bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain rendah, karena merasa orang lain tidak ada yang mampu menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain untuk berbuat baik dan beribadah di akhirat kelak. Hal ini seperti Abu Jahal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu merintangi Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan sholat. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian bisa membaca, menerjemahkan, dan mengerti kandungan surat Al-Alaq, sekarang kita latihan menulis lafaz surat Al-Alaq. Untuk dapat menulis lafaz surat Al-Alaq dengan benar, perhatikan dan cermati ayat di sebelahnya. Nah, ini adalah lafaz surat Al-Alaq yang berada di sebelah kanan, dan kolom sebelah kiri adalah untuk kita berlatih menulis dari ayat yang ada di sebelahnya. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, silakan kalian tulis di kolom sebelahnya atau bisa kalian tulis kembali di buku tulis masing-masing. Nah, anak-anak silakan kalian tulis lafaz ayat-ayat surat Al-Alaq ini dari ayat 1 sampai ayat 19. Demikianlah pemahaman materi tentang Quran Surat Al-Alaq.
Semoga anak-anak ibu semua dapat memahaminya serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.